Acara perpustakaan menyapa itu rutin diadakan dengan macam-macam topik agar sobat perpus ya nggak kudet-kudet amat gitu loh. Jadi nanti info-info yang akan kita tayangkan saya yakin akan sangat bermanfaat banget. Nah, untuk kali ini topik yang akan kita infokan terkait dengan layanan perpustakaan di era normal baru, khususnya di 3 fakultas yang nanti akan hadir. Ya, sebelum dimulai, akan saya infokan bahwa nanti akan ada 2 lucky draw, benar-benar yang lucky ini ya, yang akan diundi bagi sobat perpustakaan yang hadir online di acara ini. So, simak terus ya sobat perpus, bisa sambil, baru ngapain ini kalian? Baru WFO? Ya pokoknya anywhere, anything yang kalian lakukan, atau mungkin bisa sambil rebahan ya, aduh enak. Ya, gitu. Oke, di sini telah hadir 3 orang narasumber yang pastinya sangat berpengalaman, melanglang jagat dan menerobos imbaraya pustaka, dan tentunya sangat berprestasi banget dan telah membanggakan UGM. Nah, yang pertama adalah Ibu Wiarsih MA, atau bisa saya panggil Mbak Wi. Halo Mbak Wi. Lambaikan tangan ke kamera. Beliau kayak uji nyali ya. Beliau adalah kepala atau penanggung jawab perpustakaan Fakultas MIPA. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Purwani Istiana MA, atau saya panggil Mbak Nina. Halo. Halo. Beliau adalah kepala atau penanggung jawab perpustakaan Fakultas Geografi. Dan yang ketiga adalah satu-satunya yang paling handsome ya, Mas Purwoko. Sayang nggak bisa melambai karena mohon maaf ada trouble tadi di kamera beliau, jadi kita tatap foto aja, tapi nggak apa-apa ya, tetap ganteng kayaknya ya. Beliau adalah kepala atau penanggung jawab perpustakaan Fakultas Teknik. Oke, langsung aja karena waktu kita sedikit. Ini nih yang paling utama, kita itu pengen tahu just general info aja, bagaimana sih layanan perpustakaan fakultas di era normal baru ini. Oke. Dan bagi sobat perpustakaan yang nanti akan tanya-tanya info nih kaitannya dengan layanan perpustakaan kita, bisa kirim lewat kolom chat ya. Oke, baik, kita mulai aja dari yang pertama adalah Perpustakaan Fakultas MIPA. Jadi silahkan Mbak Wi untuk memaparkan infonya. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nawang Purwanti selaku Kepala Perpustakaan UGM. Yang saya hormati Bapak Wahyu Supriyanto selaku Kepala Bidang Layanan Perpustakaan UGM. Teman-teman semua, baik mahasiswa maupun perpustakaan UGM yang saya banggakan, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa secara live lewat IG ini ya, dalam rangka untuk menyapa Sivitas Akademika, terutama untuk mahasiswa UGM, dengan materi layanan perpustakaan di era new normal baru ya. Kemudian saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nawang Purwanti dan Pak Wahyu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi tentang layanan perpustakaan di era new normal kepada Sivitas Akademika UGM. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa perpustakaan Fakultas MIPA
sudah buka kembali sejak tanggal 8 Juni 2020, namun masih diprioritaskan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan karya akhir. Adapun untuk jam bukanya seperti biasa, dari Senin sampai Kamis itu buka dari jam 8 sampai dengan pukul 16, istirahat pukul 12 sampai dengan 13. Untuk hari Jumat buka pukul 8 sampai dengan pukul 15, istirahat pukul 11 sampai dengan 13. Jadi begitu. Kemudian teman-teman semua, seperti perpustakaan UGM yang lainnya juga, perpustakaan MIPA juga menerapkan protokol kesehatan bagi mahasiswa maupun bagi petugas perpustakaan. Jadi nanti mahasiswa yang akan masuk ke perpustakaan harus melewati pos satpam untuk dicek suhu badannya dan juga harus memakai masker. Dan di depan perpustakaan juga sudah disediakan hand sanitizer dan juga wastafel serta sabun untuk cuci tangan. Kemudian perpustakaan juga setiap hari pagi dan sore itu selalu dibersihkan oleh petugas cleaning service. Dan untuk bagian-bagian layanan itu sudah dipasang pembatas yang terbuat dari bahan akrilik. Ya. Kemudian untuk buku-buku yang sudah dikembalikan oleh mahasiswa itu tidak langsung kami kembalikan ke rak, tetapi kami karantina terlebih dahulu selama 4-6 hari baru kami survei kembali. Begitu. Jumlah mahasiswa untuk saat ini rata-rata 5-10 orang, jadi masih relatif sedikit, sehingga kami belum menerapkan aturan-aturan untuk jumlah pengunjung, lama kunjungan, dan harus pesan dan sebagainya itu. Tapi nanti setelah mungkin pengunjungnya meningkat, kami akan menerapkan aturan tersebut. Begitu. Kemudian teman-teman, untuk ketentuan layanan perpustakaan, terutama untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, ini sebenarnya sudah ada di web perpustakaan MIPA, yaitu di lib.mipa.ugm.ac.id. Di situ sudah ada ketentuannya, namun karena web tersebut masih baru, dibuat sebelum masa pandemi itu, sehingga banyak mahasiswa yang belum tahu. Sehingga mungkin di sini perlu kami jelaskan ketentuannya untuk mahasiswa yang terutama yang sedang menyelesaikan karya akhir itu. Silakan untuk datang ke perpustakaan, meminjam buku atau akses koleksi repositori dan akses informasi lainnya, silakan. Kemudian bagi mahasiswa yang punya pinjaman buku itu silakan untuk mengembalikan ke perpustakaan, terutama untuk mahasiswa yang mau yudisium itu wajib untuk mengembalikan, namun tanpa dikenai denda sampai nanti ada aturan lebih lanjut lah, begitu. Kemudian yang terpenting ini untuk ketentuan penyerahan karya akhir dan juga untuk permintaan surat bebas pinjam pustaka itu ada syaratnya, yaitu pertama, mahasiswa sudah tidak punya pinjaman lagi, pinjaman buku. Kemudian apabila masih punya pinjaman ya dikembalikan ya tanpa dikenai denda tadi. Dan kemudian apabila mau menyerahkan karya akhir dan meminta surat bebas pustaka, itu syaratnya itu yang satu tadi sudah itu ya, menyerahkan mengembalikan buku, kemudian menyerahkan file PDF untuk karya akhirnya, dan sudah di PDF ya tadi sudah di bookmark juga. Kemudian setelah itu biasanya untuk saat ini itu lembar pengesahan itu belum ada tanda tangan dari pembimbing dan penguji. Jadi harus dilampiri surat rekomendasi yang dari fakultas. Untuk mendapatkan surat rekomendasi itu dengan mengirim email ke
emailnya fakultas MIPA dengan dilampiri surat persetujuan dari dosen pembimbing. Mungkin sudah tahu ya, email MIPA itu mipa@ugm.ac.id gitu. Kemudian kalau sudah lengkap bisa dikirim ke email perpustakaan fakultas MIPA. Jadi online saja, tidak langsung datang ke perpustakaan bisa. Nanti setelah tidak ada masalah lagi, petugas akan membuatkan surat tanda terima dan juga membuat surat bebas pustaka. Itu dan dikirimkan kembali ke email mahasiswa yang bersangkutan. Terima kasih gitu ya. Terima kasih Mbak Wi. Iya. Kemudian yang kedua kita hadirkan Ibu Dr. Purwandiyana atau siapa yang berkenan. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Lia. Halo semua sobat perpustakaan, ya mahasiswa Fakultas Teknik, MIPA, Geografi semuanya dan juga semua mahasiswa UGM. Saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana layanan perpustakaan Fakultas Geografi. Ya, saya menyebutnya sebagai layanan terbatas. Ya, layanan perpustakaan Fakultas Geografi itu saat ini karena apa? Saya sebut layanan terbatas. Ya, karena kami membatasi jumlah pengunjung. Ya, jadi pengunjung di perpustakaan Fakultas Geografi itu kita batasi sekitar 20 mahasiswa saja per hari. Kemudian dan kita prioritaskan bagi mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir itu menjadi prioritas kami ya. Jadi mereka bisa mengunjungi perpustakaan. Dan karena saya menyebutnya sebagai layanan terbatas, di samping terbatas jumlah pengunjungnya juga terbatas waktunya. Karena sementara ini kami mulai 1 Juli kami membukanya di hari Selasa dan Kamis saja. Jadi kami belum membuka di hari yang lain begitu. Nah, sebelum mahasiswa itu datang ke perpustakaan, mereka diminta untuk mengisi form kesiapan mereka hadir di perpustakaan dengan mengisi form di ugm.id/hadir di perpus FGE begitu. Jadi nanti ada link, ada form yang harus diisi seperti itu. Nah, di link di form itu nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisikan nama, kemudian NIM, nomor induk mahasiswa dan sebagainya. Tetapi saya ingin menyampaikan hal yang paling penting, yaitu teman-teman harus punya atau harus mengunggah file. Ya, file apa itu? Ya, pertama bagi mahasiswa dari luar DIY harus mengunggah file di dalam form tadi, harus mengunggah file surat keterangan aktif mengikuti kegiatan akademik. Ya, jadi kalau mahasiswa dari luar DIY harus punya surat keterangan aktif mengikuti kegiatan akademik yang itu bisa diperoleh di Ditmawa, ya, Direktorat Kemahasiswaan UGM. Kemudian bagi mahasiswa yang luar DIY tetapi mereka selama pandemi COVID ini tetap berada di DIY, maka harus mengupload surat keterangan tidak pulang kampung atau surat keterangan tidak mudik. Nah, surat ini bisa adik-adik mahasiswa dapatkan di bagian akademik di Fakultas Geografi. Kemudian bagi mahasiswa yang memang berKTP DIY dan tinggal di DIY kan, mereka cukup mengunggah KTP saja begitu. Nah, selama pandemi ini dan ketika ada aturan lagi ketika mereka sudah mengisi form, ada panduannya, yaitu ketika berada di perpustakaan, ya sebelum masuk ke perpustakaan mereka harus menunjukkan kartu pas, ya. Kalau mau masuk ruang perpus nanti dengan serta menunjukkan kartu pas. Kartu pas ini diperoleh di pos satpam. Nah, kartu pos ini menunjukkan bahwa adik-adik sudah melewati pos satpam, ya. Karena kita tahu saat ini kan pintu masuk itu bisa dari mana saja, apalagi yang jalan kaki itu bisa langsung masuk di Fakultas Geografi. Nah, untuk memastikan bahwa adik-adik sudah melalui pos satpam untuk pengecekan suhu, nah maka perlu menunjukkan kartu pas kepada staf kami, kepada pustakawan di
perpustakaan Fakultas Geografi. Nah, kemudian selama di perpustakaan, adik-adik mahasiswa harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Sudah ada tempat cuci tangan tuh disediakan di depan gedung B di perpustakaan Fakultas Geografi. Kemudian ketika mau masuk, lihat dulu tuh di depan counter sirkulasi itu sudah ada mahasiswa belum. Kalau sudah ada mahasiswa, ya jangan masuk karena dibatasi 2 mahasiswa saja yang berdiri di depan counter. Nah, ini untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan kita semuanya. Dan pastinya selama adik-adik berada di perpustakaan, adik-adik harus mengatur jarak antar pengunjung, begitu. Nah, selain layanan onsite yang sudah kita buka untuk mahasiswa, nah layanan daring itu tetap ada adik-adik semuanya. Jadi layanan daring di perpustakaan Fakultas Geografi itu apa saja. Misalnya tuh adik-adik butuh penelusuran literatur, butuh konsultasi tentang hasil cek similarity dan sebagainya. Nah, adik-adik bisa menghubungi kontak person ke saya kebetulan ya terkait dengan literasi informasi dan layanan penelusuran artikel. Nanti itu ada alamat WhatsApp-nya di 0815-793-6861. Nah, ketika bebas perpustakaan juga tetap layanan daring. Nah, teman-teman bisa kontak dengan Bu Ipung di 0815-799-5728. Kemudian untuk cek plagiasi ya, adik-adik atau mahasiswa S2, S3 nih yang akan publikasi atau akan ujian proposal atau tesis perlu cek tuh naskahnya. Nah, Bapak, teman-teman bisa menghubungi Bu Nur tuh di 0813-922-93832. Nah, tapi kemudian adik-adik juga harus tuh mengunggah naskahnya lewat ugm.id/cek-similarity. Kemudian untuk pengembalian buku bagaimana nih? Nah, untuk pengembalian buku silahkan nanti janjian dulu. Janjian dengan Bu Wulan ya, di Wulan di 0895-330-990-770. Nah, kemudian akses e-book, akses e-jurnal itu pastinya dengan website perpustakaan ya, biasa itu bisa diakses secara full text langganan database kita, itu silahkan diakses secara daring. Kemudian yang terakhir nih permintaan layanan tugas akhir mandiri, kita berkolaborasi dengan perpustakaan pusat terkait dengan layanan akses full text, layanan akses full text tugas akhir bisa melalui layanan email ke layanan lip@ugm.ac.id ya, seperti itu. Jadi adik-adik selama pandemi ini bisa konsep datang ke perpustakaan untuk mereka yang sedang menyusun tugas akhir, Bapak juga tetap kita layani secara daring ya. Saya kira itu Mbak Lia dari Perpustakaan Fakultas Geografi ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Dan yang terakhir adalah ini yang saya nggak bisa lihat nih, baru ngapain kamu Mas Pur? Jangan sambil rebahan lo ya. Ya, saya persilahkan Mas Pur untuk mempresentasikan info-infonya. Terima kasih Bu Lia. Kedengeran ya suara saya Bu? Kedengeran. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya rindu nih dengan teman-teman khususnya di mahasiswa Fakultas Teknik yang ya lama nggak ketemu gitu. Ya, perpustakaan Fakultas Teknik saat ini sebenarnya sudah dibuka, tapi terbatas sama seperti perpustakaan yang lain. Jadi kalau teman-teman yang ingin minjem buku atau mengembalikan buku atau apa ya dua hal itulah, meminjam dan mengembalikan buku, kita masih melayani dan kita tetap melayani. Kemudian itu masih diprioritaskan bagi teman-teman yang tugas akhir tentu saja dan harus mengajukan izin masuk. Izin masuknya bisa dilihat di ft.ugm.ac.id. Biasanya ini sudah disebar untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, sudah disebar di departemen izin masuk ini. Jadi silakan buka di ft.ugm.ac.id. Nah, kemudian bagi yang ingin pinjam buku atau mengembalikan buku, nanti teman-teman bisa
kontak dulu ke kami lewat nomor ini 085 dan seterusnya ini, atau ke email Perpus Fakultas Teknik. Nanti akan ada komunikasi, dicarikan dulu bukunya kalau mau minjem gitu. Kalau udah ketemu nanti dikonfirmasi, nanti mau diambil kapan dan seterusnya. Begitu. Kemudian, nah, bagaimana dengan departemen? Kita ada 8 departemen, dan ini di ugm.id/20 DFT ini teman-teman bisa lihat kontak petugas perpus di masing-masing departemen. Jadi kalau ingin kontak bisa langsung lihat di URL ini. Nanti ada email dan ada nomor HP-nya. Kemudian, nah, apa yang masih kami buka secara online? Jadi kalau yang offline tadi atau datang langsung itu meminjam buku dan mengembalikan, itu termasuk departemen yang harus izin dulu lewat ft.ugm tadi. Nanti di tiap departemen akan ada mekanismenya sendiri-sendiri. Nah, yang online apa yang masih kami lakukan secara online? Jadi ada layanan Grammarly. Jadi teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik yang ingin pakai Grammarly gitu masih kami layani. Yang biasanya harus datang ke tempat, nah sekarang bisa online. Kita pakai tim viewer, jadi nanti bisa di remote dari rumah. Ketentuannya seperti apa? Ada di sini ugm.id/gram. Gram itu maksudnya Grammarly ya. Kemudian layanan turn it in, nah, masih tetap dibuka meskipun dilakukan atau ngeceknya teman-teman itu dari rumah gitu. Ketentuannya ada di sini ugm.id/cekdoc. Buka aja di situ, nanti ada ketentuannya mau ngirimnya gimana dan seterusnya. Nah, layanan tugas akhir ini sebenarnya dilayani oleh teman-teman di Perpus Pusat. Tapi teman-teman di Fakultas Teknik perlu kami sampaikan juga, alamat jelasnya ada di ugm.id/libhelp. Nah, beruntung sekali dulu sebelum pandemi kami di Perpus Fakultas Teknik itu bikin acara, direkam, dikumpulkan dan seterusnya. Nah, semua materi itu ada di sini. Jadi kalau biasanya dulu kita ngadain pelatihan Mendeley misalnya, atau bibliometrik analisis atau NVivo dan lain sebagainya, kemudian di masa pandemi ini agak kesulitan gitu. Nah, semua materi itu ada di sini. Nanti buka aja kit.ft teman-teman. Ini bebas, bukan hanya mahasiswa Fakultas Teknik yang kit.ft, siapapun bisa buka. Nanti itu ada materi-materi panduan, video tutorial dan seterusnya yang biasanya pelatihan itu kami lakukan di perpustakaan Fakultas Teknik. Nah, bagi yang ingin tetap terkoneksi ke kami, bisa gabung juga di sini ugm.id/TLGPFT ini grup Telegram. Karena WA-nya sudah penuh nih, kita bikin grup Telegram. Ada mahasiswa dari luar teknik, dari luar UGM juga masuk di situ. Mungkin ada mau diskusi tentang NVivo, tentang Copyver, yang lain itu bisa tanya di situ. Kemudian, nah ini teman-teman yang sekarang online, silakan follow Instagramnya Perpus Fakultas Teknik nih, perpusft.ugm. Di situ juga kami sediakan berbagai materi atau informasi penting atau bermanfaat untuk teman-teman selama kuliah. Termasuk tadi kalau ada pelatihan dan seterusnya gitu, materi-materinya itu kita kumpulkan di situ, RL-nya kita taruh di situ. Jadi teman-teman bisa lihat tuh dari postingan terakhir sampai bawah di Instagram ini, nanti bisa dicek. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, bukan hanya mahasiswa teknik, Fakultas Teknik atau UGM, tapi siapapun, bahkan dosen, guru dan seterusnya bisa membuka dan follow lah. Ini semi wajib ya ini ya. Siapa tahu nanti yang follow pertama dapat door prize dari kuliah ini, dari moderator ya. Oke, itu kemudian. Nah, udah selesai nih. Itu saja yang saya sampaikan Bu Lia terkait dengan apa-apa yang kami lakukan di Perpus Fakultas Teknik. Intinya saat ini dibuka tapi terbatas. Yang di fakultas meminjam dan mengembalikan buku, demikian juga yang di departemen mereka ada mekanisme masing-masing. Dan layanan online tadi ada Grammarly, ada Turnitin, kemudian ada berbagai materi pelatihan itu tetap kami lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Dan satu kutipan dari Perdana Menteri Italia yang terkait corona ini, marilah kita saling menjauhi agar boleh saling merangkul kembali. Nah, saya kira ini perlu kita tekankan lagi supaya kita ya meski memendam rindu tapi suatu saat insya Allah akan berbuah manis gitu. Terima kasih Bu Lia. Ya, terima kasih Mas Pur. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, ini ada pertanyaan nih ya. Sampai kapan sih layanan on-site ini dibatasi? Ya, jangan jawab. Lalu, adakah layanan reservasi untuk tempat belajar? Dan bagaimana kalau ada, bagaimana prosedurnya? Itu aja. Mulai dari Mbak Wiarce, monggo Mbak. Sampai kapan layanan online ini dibatasi? Oh iya, itu nanti kita juga tergantung dari ada aturan lagi dari UGM maupun
Fakultas MIPA. Jadi nanti kita ikut aja aturan dari UGM maupun dari MIPA nanti. Iya. Karena ya. Lalu adakah layanan reservasi tempat belajar? Kan nanti kalau dibatasi harus berapa orang, yang tadinya 20 cuma jadi 5 orang, nah itu gimana caranya? Ya, nanti untuk tempat belajar kami untuk meja itu sebenarnya yang muat 6 jadi muat 3 atau berapa. Jadi kami nanti akan menandai untuk meja yang mungkin dipakai tidak boleh dipakai, itu akan kami tandai silang atau apa begitu. Jadi nanti kapasitasnya maksimal 50%. Iya. Bisa nggak pesan tempat dulu gitu? Iya, nanti akan ada pesan tempat dulu. Iya. Iya, kalau sudah pengunjungnya banyak, ini masih relatif sedikit. Iya. Kalau di tempat Mbak Nina sendiri gimana Mbak? Terkait dengan hal tersebut. Ya Mbak Lia, untuk layanan kapan layanan ini dibatasi begitu ya, kita memang menunggu perkembangan dari pandemi secara keseluruhan ya. Kemudian kita juga menunggu kebijakan dari universitas, fakultas terkait dengan layanan kami begitu. Nah, kemudian untuk masuk perpustakaan seperti tadi sudah saya sampaikan, tetap kita mengisi form dulu ya, mengisi form. Kalau itu bukan mahasiswa TA, tetap kita ketika kuota masih ada tetap boleh masuk dan belajar di perpustakaan ya. Tetapi itu tadi kita sudah punya panduan selama berada di perpus, mohon bisa dipatuhi semuanya oleh adik-adik mahasiswa. Begitu Mbak Lia. Oke. Lalu ini Mas Pur, dengan bagaimana Mas kalau di perpustakaan Fakultas Teknik? Ya, saat ini kan masih terbatas ya untuk ruang belajar itu kami sudah siapkan kartu. Jadi kartu itu kami buat sejumlah kuota kursi yang ada di tempat kami. Nanti mahasiswa masuk ambil kartu. Kalau kartunya habis, maka mahasiswa harus di luar dulu. Kemudian kalau booking itu menarik. Mungkin akan kami kembangkan lewat sistem booking ruang yang sebelumnya sudah kami terapkan untuk booking ruang di beberapa ruang di perpus, nanti bisa juga dipakai untuk booking 4. Itu memungkinkan Bu, tapi kita lihat nanti kemungkinan ke depan. Begitu Bu Lia, terima kasih. Ya. Oke. Baiklah, I think time is over. Sudah selesai kita. Dan akan saya tunjukkan Sobat Perpus yang beruntung mendapatkan lucky draw hari ini. Ya, silahkan dibaca. Saya hanya akan menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kan ada rekamannya ya, jadi silahkan diakses lagi. Ini yang beruntung. Ya, demikian. Nanti mekanisme pengambilan lucky draw Sobat Perpus yang beruntung bisa di MDM ke kita di @perpustakaan UGM, perpustakaan_UGM setelah selesai live IG ini. Oke? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini, dan terima kasih juga kepada Sobat Perpustakaan UGM semua. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jadikan pandemi yang kita hadapi sekarang ini sebagai momentum untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berkarya. Oke, makan durian di pinggir kali cukup sekian sampai di sini. Pak Kadir naik sepeda, kami hadir di session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Ya, sama-sama. Nah.